Leher Anda sering mengeluarkan bunyi krek. Bunyi krek ini biasanya dirasakan saat menggerakkan leher. Lalu, apakah kondisi ini membahayakan kesehatan Anda? Cari tahu di video ini, simak terus, jangan kemana-mana, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Visio, kembali lagi dan saya Leli Hamida, teman Visio Anda. Bahas tentang suara yang dihasilkan oleh tubuh. Saat kita lapar, sebenarnya perut mengeluarkan suara. Saat kita istirahat lelap, biasanya kita juga mendengkur ya. Nah, suara yang berasal dari tubuh tersebut memiliki sinyal tersendiri yang menandakan proses fisiologis dalam tubuh kita. Lalu, bagaimana saat kita menggerakkan leher, kemudian muncul suara krek atau suara letupan? Nah, fenomena tersebut kadang kita sebut dengan crepitus pada leher, di mana suara ini muncul saat Anda menggerakkan leher Anda. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui, tulang leher kita itu luar biasa ya teman Visio, terdiri dari 7 segmen, dan tiap segmen berinteraksi dengan segmen lain yang ada di atas dan di bawahnya, saat leher kita digerakkan. Hebatnya lagi, tulang leher kita fleksibel sehingga leher kita bisa bergerak leluasa seperti menoleh, menggeleng, mendongak, menunduk, dan melakukan gerakan kombinasi lainnya. Dan di saat yang bersamaan juga, tulang leher kita bisa melindungi sistem saraf kita, serta bisa menjaga stabilitas antara leher dan kepala kita. Tapi, seiring berjalannya waktu dan pemakaian, sendi-sendi pada leher kita bisa mengalami keausan, sehingga bisa menyebabkan radang sendi dan menimbulkan suara pada leher. Nah, apa saja ya kira-kira kemungkinan penyebab dari leher Anda berbunyi? Langsung saja kita bahas. Kemungkinan pertama, karena adanya perubahan tekanan artikular. Maksudnya gimana nih ya? Agak rumit untuk menjelaskannya ya. Jadi simpelnya di sendi kita itu ada yang namanya membran sinovial, isinya cairan pelumas, dan di sana juga ada gelembung-gelembung gas. Saat ada gerakan di sendi, menyebabkan perubahan tekanan dan gelembung gas akhirnya dilepaskan, naik, kemudian pecah. Lalu muncullah suara letupan. Penggambaran yang lebih mudah kurang lebih seperti saat Anda membuka tutup botol soda. Begitu tutup botol soda dibuka, terjadi perubahan tekanan sehingga gelembung dilepaskan naik ke atas ya, dan kemudian pecah. Keluarlah suara mendesis pada botol soda tersebut. Nah, leher secara alami bisa mengeluarkan suara seperti itu saat digerakkan. Suara ini juga biasanya terdengar saat fisioterapi atau chiropractor melakukan terapi manual pada tulang leher Anda. Kemungkinan penyebab selanjutnya yaitu adanya gerakan pada tendon dan ligamen. Kita jelaskan dulu ya, tendon adalah jaringan penghubung antara otot dan tulang, sedangkan ligamen jaringan yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan yang lainnya. Nah, saat sendi bergerak, tendon dan ligamen ini saling bergeser dan dapat menghasilkan bunyi. Bunyi ini lebih sering dihasilkan jika jaringan tersebut, yang dimaksud sini adalah ligamen dan tendon ya, dalam keadaan yang terlalu kaku dan kurang elastis. Biasanya kondisi ini disebabkan karena faktor usia atau karena penurunan kondisi fisik. Dan ada beberapa kondisi lain yang bisa mempengaruhi tendon dan ligamen sehingga dapat mengeluarkan bunyi tertentu. Kondisi tersebut seperti bengkak, cedera, gerakan yang tiba-tiba, dan lain-lainnya. Kondisi tadi mungkin bisa mempengaruhi ada atau tidaknya bunyi saat leher digerakkan. Tapi kembali lagi, terlepas dari itu ya, tendon dan ligamen yang sehat pun secara alami bisa mengeluarkan bunyi saat digerakkan. Kemungkinan penyebab selanjutnya adalah gesekan tulang antar tulang. Nah, di leher kita ini terdapat banyak segmen, tadi kita sudah sebutkan ada 7 segmen ya. Kemudian ada juga tulang. Nah, ada beberapa kondisi yang menyebabkan lapisan pelindung tulang, biasanya kita sebut dengan tulang rawan ya. Tulang rawan itu bisa mengalami keausan, sehingga memperbesar resiko gesekan antar tulang yang berdekatan. Kemudian menimbulkan suara crepitus. Biasanya fenomena ini akan disertai dengan rasa sakit dan gerakan leher yang terbatas. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan tulang bergesekan antara lain osteoartritis, kemudian bisa juga disebabkan karena bantalan antara cakram sendi menipis atau mengalami degenerasi. Nah, lalu bisakah suara di leher ini dicegah atau diobati?
Nah, jika tidak ada kerusakan pada serabut saraf atau akar saraf yang berada di leher, Anda cukup melakukan terapi fisik atau fisioterapi yang bertujuan untuk manajemen nyeri dan meningkatkan fungsi dari leher. Tapi jika sudah menyangkut masalah saraf, maka perlu penanganan yang lebih serius. Lalu apakah gejala leher bunyi saat digerakkan itu berbahaya? Jika bunyi atau krepitasi pada leher terjadi tanpa disertai gejala lain, ini bukan masalah yang serius. Tapi jika bunyi pada leher disertai dengan gejala lain, seperti contohnya sakit leher, nyeri menjalar hingga lengan, leher jadi kaku, leher menjadi tidak stabil, terus ditemukan adanya kelemahan, adanya mati rasa, apalagi sampai kesulitan berjalan, maka bunyi pada leher Anda menjadi tidak begitu penting lagi, karena yang harus menjadi concern Anda daripada sibuk mencari bagaimana mekanisme bunyi tersebut, lebih baik kita fokus pada gejala-gejala penyerta tadi ya. Konten ini tidak dibuat sebagai referensi diagnosa Anda, tapi konten ini bertujuan untuk memberi informasi secara umum untuk Anda, agar teman fisio lebih mudah mendeskripsikan gejala yang teman fisio rasakan, serta memberikan tambahan informasi yang mungkin nanti bisa didiskusikan dengan dokter Anda. Ya, sekian teman fisio informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.